Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kembali lagi di channel Jurnal Tenanan. Saya Bima Raditya Nunggara, atau bisa dipanggil Radit. Ya, ini seperti yang direncanakan bahwa ya memang saya nantinya tuh mau mengisi channel saya ini dengan gimana sih perjalanan saya itu memulai usaha. Apa yang menginspirasi perjalanannya dan sebagainya. Jadi untuk yang ini kemarin pertama kali masih video perkenalan. Dan ini adalah video apa yang dibahas pertama, termasuk istilahnya episode 1 atau video pertama. Jadi berhubung ini adalah jurnal tenanan ya, yang mau saya bahas itu adalah gimana saya kok bisa kepikiran untuk berjualan UMKM dengan branding tenanan itu. Nah, tapi sebelum itu semua, sebelum kita bahas branding kan kita harus menentukan dulu tuh kalau mau jualan kan masalah yang paling utama. Saya tuh udah mau jualan tuh sudah kepikiran sejak tahun 2017 pernah kepikiran, tapi habis itu kita lupakan begitu kerja. Terus 2020 pas Covid kepikiran lagi mau jualan, tapi jualan apa? Selalu mindsetnya harus jualan online nih, apa nih? Atau kita harus reseller apa ini? Tapi nggak pernah ada yang sampai ke benar-benar dieksekusi. Semuanya teori bertahun-tahun, alhamdulillah, tapi saya nggak merasa waktu saya mengumpulkan berbagai macam teori marketing itu saya sama sekali nggak merasa waktunya sia-sia karena banyak sekali yang saya aplikasikan di sini, tetapi poin utamanya adalah menentukan apa yang mau kita jual. Banyak strategi atau teori yang mengatakan bahwa apa yang mau kita jual itu kita harus menemukan dulu nih, apa, ada masalah apa, maka itu ada kesempatan kita menjual solusi. Itu betul, kalau levelnya usaha yang langsung niatnya menengah sampai dengan besar. Tapi kalau kita baru mau memulai usaha pertama, itu kadang tuh bener-bener ya, ide itu cuman tiba-tiba lewat, mau jualan apa, baru ide yang tiba-tiba kita lewat, itu kita kaji. Contohnya, saya tuh tiba-tiba kepikiran, "Ah, gimana kalau jualan pecel ya?" Karena kan di sini pecelnya kurang oke. Nah, jadi kepikiran dulu bahwa kepingin jual pecel terbersit secara tiba-tiba ide itu ya karena terus berpikir gitu ya. Karena pikirannya pengen buka usaha terus akhirnya tiba-tiba terbersit, pecel gimana? Lalu dikonsultasikan dengan teman-teman terdekat atau keluarga, gimana kalau kita buka ini? Jadi kita perlu tetap input, nggak boleh asal dadak gitu aja, input dulu, "Oh iya itu bagus, bagus." Nah, oke, setelah kita dapat dukungan dari sekitar, otomatis kan kita dapat support nih secara, mental ya. Jadi otomatis kita itu bakal lebih, apa ya, gimana ya, pede. Pertama dari kita sendiri itu kan harus ada support dari lingkungan, setelah itu baru kita kaji apakah kita itu percaya diri dengan produk itu secara internal diri kita sendiri. Contohnya, "Kenapa kok jualan pecel saya pede?" Pertama, itu kan makanan sehat. Saya dari dulu itu punya mindset, sesuatu itu akan kembali ya ke kita. Jadi kalau kita jualan yang aneh-aneh, yang dalam tanda kutip kurang sehat kayak menurut saya karena saya sendiri ada beberapa penyakit, begitu juga dengan riwayat keluarga yang gula-gula. Oke, kita hindari itu jadi tidak ada kepercayaan diri kalau kita menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Jadi pecel untuk kasus saya itu sangat-sangat sesuai karena apa? Pecel itu kan sehat ya. Sayur-sayuran dan sebagainya, kacang itu basah, bagus untuk orang-orang yang dan sebagainya lah. Jadi kita menentukan ide secara terbersih lalu kita kembalikan ke diri kita sendiri, apakah kita percaya diri dengan itu sesuai dengan prinsip kita, lalu kita cari dukungan orang-orang sekitar, tapi bukan maksudnya kita woro-woro pengen jualan apa ya, orang-orang terdekat aja lah, misalnya kalau yang udah berkeluarga sendiri, istri support, atau orang tua support, atau teman dekat support, udah cukup itu, satu, dua orang mendukung kita aja udah cukup. Jadi secara kita punya support luar dan dalam. Lalu baru berikutnya kita pikir, apakah itu berpeluang apa tidak. Nah, berpeluang apa tidaknya itu kita harus melihat market. Nah, apa aja yang dilihat di market, itu nanti tak bahas di video setelahnya, setelah ini ya. Video berikutnya akan bahas apa yang harus dilihat di market, dipelajari atau istilahnya market studi itu apa yang dikerjakan supaya kita serap untuk benar-benar memulai. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga hidupkan notifikasi lonceng. Ya, gitu dulu. Sampai jumpa.